Sahabat, apakah kalian pernah mengalami masa yang berat? Dikejar hutang misalnya? Atau Anda lelah secara mental? Bekerja terus-menerus setiap hari demi sesuap nasi. Pada suatu masa, saya pun pernah mengalaminya. Pagi itu, kring-kring, telepon saya berbunyi. "Halo mas." Lalu saya jawab, "Ya, maaf, dengan siapa ini?" "Saya mas dari bank." "Maaf mas, kalau angsuran mas sudah 2 bulan belum bayar." Duar, perasaan saya pecah dan dunia seakan gelap. Harus dari mana saya membayar angsuran itu sedangkan usaha saya aja sudah bangkrut. Mau minta tolong? Minta tolong ke siapa? Karena saudara bahkan sahabat dekat pun seakan gak mengenal saya pada saat itu. "Halo mas." "Halo mas." Di tengah lamunan ternyata telepon masih tersambung. "Oh iya pak." "Gimana?" jawab saya. Saya kaget dan gugup harus jawab apa. "Mohon segera diurus pembayarannya ya mas. Kalau telat 1 bulan lagi, aset yang mas jaminkan akan segera disita pihak kami." "Oh iya pak, segera saya urus. Dalam waktu dekat saya akan datang ke kantor." Begitu jawaban saya untuk mengakhiri pembicaraan. Padahal pada saat itu saya sudah benar-benar terpuruk dan gak tahu harus dari mana cari uang sebanyak itu buat bayar angsuran bank. Belum lagi hutang-hutang yang lainnya ke perorangan yang lebih risih dari pihak bank. Ya Tuhan, serasa ingin kuakhiri saja hidup ini. Pikiran sesat mulai datang ketika kondisi seperti itu terjadi. Nah, begitulah gambaran di mana situasi usaha kita yang sedang mengalami kegagalan dan kebangkrutan. Dunia terasa sempit untuk sekedar rokok saja susah, padahal saat kita lagi jaya-jayanya, kita sangat loyal sekali sama teman-teman, tetangga, dan saudara. Tahun 2013-2014 saya mengalami hal itu. Bisnis sendal dan sepatu saya bangkrut total dan menyisakan utang banyak di beberapa bank dan perorangan. Melamar kerja sana sini ditolak. Jadi gembel di kota Bandung sampai seharian gak makan pada waktu itu. Dan karena lapar, saya makan buah sisa-sisa di pasar induk di sebuah kota Bandung. Lalu saya teringat seorang teman lama waktu dulu di Malaysia yang saat ini dia bekerja sebagai kontraktor di sebuah PT pembangunan di Jakarta. Dan saya menelepon nomornya, alhamdulillah masih aktif. Setelah tanya kabar ini itu, lalu saya menceritakan masalah saya detail sedetil-detilnya ke dia. Dengan logat khas Jawa dia menjawab, "Lah, goblok kok dipelihara. Sudah kamu cari 20 orang yang mau kerja. Kebetulan saya lagi butuh orang K3 di PT." Jai, dunia terasa sedikit terang. Dan saya pun menjawab, "Oke mas, segera saya datang ke sana dengan pasukan." Hari pertama, tanpa buang waktu saya pergi ke bank dan meminta angsuran diperkecil dengan tempo pembayaran diperpanjang. Alhamdulillah disetujui. Lalu menemui distributor yang saya hutangi agar memberi tempo juga, dan akhirnya setuju dengan catatan di atas materai. Hari kedua mencari orang yang mau bekerja, susah payah meyakinkannya mereka, dan alhamdulillah akhirnya ada yang mau. Tidak terlalu susah karena mayoritas di kampung saya selain bertani di sawah sambil nunggu sawah panen, banyak yang bekerja di Jakarta sebagai buruh bangunan. Di hari kelima saya berangkat dengan pasukan ke Jakarta. Berbekal tekad yang kuat, optimis, saya meninggalkan sejenak usaha yang saya geluti selama 5 tahun itu, yang sekarang sedang sakit pada saat itu. Beradaptasi dengan kehidupan baru, kerjaan baru, dengan suasana yang berbeda. Yang sudah di proyek pasti tahulah. Singkat cerita, 1 bulan bekerja, saya mendapatkan uang 15 juta. Karena kerjaan saya sebagai kepala tukang K3 yang saya bawa dari kampung. Sujud syukur saya di sana karena sudah lama tidak pernah memegang uang sebesar itu. Aroma kehidupan mulai kuhirup kembali. Bayar cicilan bank sudah terpenuhi. Sisa dari bayar cicilan saya kasih orang tua dan tidak lupa bersedekah. Wah, orang tua, pertolongan Tuhan memang nyata adanya. Asal kita mau berusaha, tidak lemah, keinginan untuk bangkit, optimis, hujan pasti reda. Lalu sisa dari itu semua saya belikan kambing dengan menitip di orang
dengan sistem bagi hasil. Karena uang akan habis, emas akan berkurang, tapi kambing berkembang biak. Makanya saya beli setiap gajian. Saya membeli kambing maupun domba. Saya sudah tidak memikirkan gaya lagi. Pokoknya waktu itu saya ingin bangkit lagi. 5 bulan bekerja di proyek, dan proyek sudah selesai lalu dibubarkan. Saya cek kambing saya udah 35 ekor dengan anak-anaknya. Sebulan sebelum lebaran haji, saya berhenti di proyek. Lalu saya pulang kampung dan memberanikan diri untuk jualan kambing di hari raya Idul Adha. Saya berjualan di daerah Bogor pada saat itu. Alhamdulillah kambing saya yang saya bawa dari kandang sendiri 15 ekor habis gak sampai seminggu. Ke hari raya 2 minggu lagi kambing sudah habis. Lalu saya membeli dari orang lain, dari petani-petani. Alhamdulillah sampai hari raya saya menghabiskan 56 ekor kambing, 15 punya saya dan 41 ambil dari orang. Masih ada sisa 20 ekor kambing lagi di kandang betina sama anakan. Uang sudah terkumpul 80 juta hasil dari penjualan kambing di hari raya. Hutang yang harus dibayarkan sekitar 110 juta lagi. Tanpa melewatkan kesempatan, sehabis lebaran kambing cempe dan bakalan itu laku. Saya jual 20 ekor kambing saya di kandang dan menghasilkan 18 juta. Dan ternyata masih kurang 20 juta lagi. Sudah saya bayarkan ke yang 80 juta, sudah saya bayarkan ke yang kritis-kritis dulu. 12 juta lagi ke salah satu bank saya sisakan dengan menyicil. 2016 saya sudah bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah hutang-hutang saya lunas dan saya bisa mempunyai modal untuk usaha sendal sepatu lagi. Selain usaha yang saya rintis dari awal, sekarang ada bisnis baru, yaitu beternak kambing yang sebelumnya tidak pernah ada di planning hidup saya. Nah, itulah keajaiban Tuhan mempertemukan saya dengan sahabat lama. Lalu saya merintis bisnis baru di kambing, dan alhamdulillah kambing bisa membantu saya melunasi hutang-hutang saya yang sebelumnya saya tidak pernah berpikir bisa melunasinya. Dan sekarang alhamdulillah dua usaha saya bisa jalaninya tanpa saya repot-repot mengurus kambing, dan saya bisa fokus di produksi di sendal sepatu, dan semua itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah setidaknya buat makan sehari-hari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman.